Kembali lagi di Mapel Informatika. Ya, untuk kali ini kita akan belajar tentang materi enkripsi data untuk Informatika kelas 8. KD yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuannya ya, KD 3.6, mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data, merahasiakan dan membatasi akses terhadap yang tak berhak. Sedangkan KD keterampilannya 4.6, melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet. Nah, pada kesempatan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang pengertian dan jenis-jenis daripada enkripsi. Yang kedua, manfaat enkripsi pada data pribadi dalam bentuk digital. Yang ketiga, kita akan praktek bagaimana melakukan enkripsi untuk melindungi data-data digital pada perangkat yang kita miliki. Nah, semakin canggih teknologi saat ini, tentunya ancaman terhadap pencurian data sangat tinggi. Maka dari itu, kita harus belajar bagaimana bisa melindungi data-data pribadi yang kita miliki agar tidak menjadi korban dari pencurian data, sehingga dapat merugikan siapapun termasuk kita ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian enkripsi. Apa itu enkripsi? Ya, enkripsi merupakan kode khusus pada data agar tidak dapat dibaca secara sembarangan, tentunya oleh yang tidak berhak, sehingga bersifat rahasia, memberikan proteksi pada data-data yang kita miliki. Enkripsi tentunya mengkonversikan ya informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang kita kirim, yang kita terima ataupun yang kita simpan, sehingga sangat aman dari gangguan yang akan mencuri data kita. Nah, data-data yang terenkripsi tentunya perlu perangkat agar dapat dibaca dan dapat digunakan. Ya, itu adalah pengertian daripada enkripsi. Nah, kita akan belajar macam-macam ataupun jenis-jenis enkripsi. Nah, semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang pula ya enkripsi pada saat ini. Kita mengenal enkripsi base 64. Nanti juga ada enkripsi RC4. Dan yang ketiga adalah enkripsi SHA. Dan yang keempat saat ini berkembang adalah enkripsi MD5. Apa itu enkripsi base 64? Enkripsi base 64 yaitu enkripsi yang menggunakan 6-bit encoding dengan kode karakter ASCII ya. Nah, format yang dicetak menggunakan karakter dan juga memungkinkan binary data yang kita kirim dalam bentuk email dapat tersimpan di database. Yang kedua adalah enkripsi RC4. Apa itu enkripsi RC4? Yaitu enkripsi yang merupakan salah satu jenis stream cipher dalam bentuk bit ya, sehingga kode atau pengkodean data yang dilakukan dalam ukuran panjang yang bervariasi. Yang ketiga adalah enkripsi SHA, yaitu serangkaian fungsi cryptographic hash, di mana ini dirancang oleh National Security milik Amerika ya. Nah, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu SHA 0, SHA 1, SHA 2, di mana enkripsi SHA ini menggunakan algoritma yang identik dengan ringkasan ukuran variabel yang terkenal sebagai SHA 224, SHA 256, SHA 384 dan SHA 215. Ya, enkripsi yang keempat adalah MD5.
Apa itu enkripsi MD5? Ya, ini merupakan update dari versi sebelumnya, yaitu MD4 ya, dalam bentuk kriptografi. MD5 adalah fungsi hash kriptografik yang digunakan secara luas. Ini menggunakan hash 128 bit, umumnya untuk menguji integritas sebuah file. Manfaat enkripsi pada data pribadi digital. Yang pertama yaitu kerahasiaan sangat terjamin. Ketika data terenkripsi, pihak-pihak yang bisa memanfaatkannya hanya yang mengetahui cara untuk menguraikan kode tersebut, sehingga menutup celah untuk penyusup ya dalam menyalahgunakan data, sehingga kerahasiaan informasi sangat-sangat terjamin dan aman dari penyalahgunaan. Yang kedua, manfaat enkripsi adalah memproteksi pada saluran percakapan. Nah, kalau kalian lihat ya, saat ini sudah banyak menggunakan aplikasi WA. Kalian bisa melihat aplikasi itu adalah metodenya end to end, yaitu menanggulangi penyadapan percakapan baik dari telepon maupun dari email. Nah, kalau di WA, di aplikasi WA, kalian bisa lihat ya, sangat-sangat aman digunakan ketika kalian bertukar pesan, baik itu berupa teks, voice note maupun dokumen, bahkan video. Aplikasi WA akan melindungi data-data yang kita bagikan ke orang lain atau ke tujuan yang kita inginkan, sehingga betul-betul hanya pihak yang mengirim dan menerima saja yang dapat membuka data yang dikirim tersebut. Yang ketiga, manfaat enkripsi pada data digital, yaitu untuk melindungi atau perlindungan pada digital cache ya, di mana enkripsi data bersifat menambah pengamanan data yang ada, sehingga flow uang digital ataupun pergerakan uang digital dapat terkontrol dan nilainya terjaga. Nah, penggunaan digital cache ini misalkan saat ini sangat berkembang ya, apalagi banyak sekali aplikasi e-commerce yang menggunakan, mulai dari internet banking, e-wallet, saham online, maupun yang saat ini berkembang adalah Bitcoin dan juga uang kripto ya, seperti itu. Yang keempat, manfaat enkripsi dapat digunakan sebagai digital signature ya, atau tanda tangan secara digital, sehingga ketika menambahkan satu baris statement pada suatu elektronik copy ya, maka data-data tersebut sudah terenkripsi dengan kunci yang kita miliki, dan hanya pihak yang memiliki kunci deskripsinya saja yang bisa membukanya. Algoritmanya tentunya sudah pasti ya memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Jika tidak, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menyalahgunakan data tersebut. Maka saat ini memang betul teknologi sangat-sangat canggih ya dan berkembang. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan enkripsi untuk melindungi data pribadi kita dalam bentuk digital? Nah, sebenarnya kita sudah melakukan, namun mungkin belum menyadari bagaimana cara enkripsi data melindungi data pribadi dalam bentuk digital. Nah, yang pertama yaitu enkripsi data pribadi pada smartphone. Nah, tentunya di setiap smartphone sudah memiliki ya teknologi enkripsi ya. Salah satunya kalian bisa mengklik menu setting, terus pilih personal security. Nah, di situ kita bisa menjumpai
sebenarnya teknologi enkripsi yang sudah diterapkan pada smartphone yang kita miliki. Nah, ini tergantung letaknya tergantung pada perangkat ya yang kita miliki. Tentunya setiap perangkat berbeda-beda tempat lokasinya. Nah, tapi secara umum adalah tempatnya adalah di setting personal dan security itu. Nah, selanjutnya silahkan atur PIN atau password untuk ini ya, mengunci layar. Nah, untuk mendapatkan akses ke file yang dienkripsi yaitu dengan mengetikkan setiap kali kita boot atau restart ponsel. Nah, demikian ya, itu adalah cara bagaimana mengaktifkan enkripsi yang sudah tertanam pada perangkat. Atau dengan cara lain yaitu kita enkripsi data pada smartphone, yaitu biasanya kita bisa melakukan backup data terlebih dahulu dengan melakukan ini ya, melalui Google Sinkron ya, atau sinkron pada Google. Nah, yang kedua, ketika mau melakukan enkripsi pada data pada smartphone, pastikan daya baterai pada handphone tidaknya lebih dari 70% ya, sehingga nanti kita tidak ada hambatan dalam membackup data. Yang ketiga, atur penguncian layar smartphone dengan PIN ya, kata sandi, pola ataupun sidik jari. Nah, silahkan diatur di setting security dan screen lock jika belum pernah menggunakan. Ini merupakan contoh enkripsi pada data-data di smartphone. Nah, saat smartphone masih dalam kondisi terpasang pengisian daya, pilihlah security setting dan silahkan pilih ke bawah ya, bagian enkripsi. Pilih menu tersebut untuk melakukan enkripsi. Nah, yang keempat atau selanjutnya yaitu nonaktifkan ya fitur smart lock, karena fitur ini bisa mengganggu tujuan dari enkripsi itu sendiri. Jadi untuk mematikannya kamu bisa memilih security setting smartphone smart lock ya, smart lock, dan matikan fitur ini jika perangkat kalian yang miliki ya. Oke, selanjutnya enkripsi data bisa juga dilakukan pada komputer atau laptop. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, silahkan kalian ketika mempunyai file, mempunyai folder ataupun data-data pada laptop atau komputer, silahkan dipilih ya, klik dengan cara klik kanan pada file atau folder yang diinginkan dan pilihlah properties. Nah, sehingga nanti kita bisa melihat di tab general ada klik opsi advance ya. Di situ nanti tinggal memberi data centang, tanda centang pada opsi encrypt content to secure data. Nah, selanjutnya klik OK untuk menyimpan pengaturan. Nah, klik OK lagi pada jendela properties untuk selanjutnya. Selanjutnya, pilihlah antara apakah ingin enkripsi folder saja atau beserta file atau subfolder di dalamnya. Setelah itu klik OK untuk melanjutkan proses. Yang terakhir, setelah proses selesai, kamu akan mendapati icon berupa ini ya, seperti gembok, yang artinya file atau folder tersebut sudah terenkripsi. Oke, sehingga pada kesempatan ini saya ingatkan lagi, jaga data pribadi kalian seperti melindungi diri sendiri, boleh saya katakan seperti itu. Karena kehilangan data atau informasi pribadi sangat membahayakan pada diri kita, terutama dalam bentuk materi ya. Banyak orang-orang yang saat ini kehilangan aset digital ataupun data-data yang disalahgunakan. Maka dari itu, tingkatkan selalu keamanan pada gadget pribadi atau dokumen fisik pribadi agar kita bisa aman dan nyaman dalam perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Ya, demikian kita sudah belajar tentang enkripsi data dan manfaatnya dan juga bagaimana menerapkan dalam pelindungan data-data pribadi digital yang kita miliki. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.